Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dengan semangat yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, marilah kita mengawali pekan ini dalam anugerahnya melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman-Mu di awal pekan ini, dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati seri firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan bersama terdapat dalam Galatia pasal 5. Kita perhatikan Galatia pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23. Tetapi perhatikan baik kalimat yang saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara, penguasaan diri mungkin menjadi salah satu hal yang paling sulit untuk kita miliki dalam hidup kita setiap hari. Seberapa sering kita dikalahkan oleh kebiasaan yang jelek, sikap yang buruk, atau pola pikir yang salah. Bahkan kita seringkali berdoa, berjanji untuk memperbaikinya. Namun Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, dalam hati kita tahu bahwa kita tidak mempunyai kemauan atau kemampuan untuk mengubahnya. Secara manusia, kita tidak mungkin untuk mengubahnya. Kita tidak mampu untuk mengubahnya. Kita dapat membicarakannya, menyusun rencana, atau membaca buku tentang pengembangan diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, faktanya bahwa masih saja kita sulit untuk mengalahkan atau mengendalikan hal-hal yang ada di dalam diri kita, yang sebenarnya itu menjadi pergumulan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita percaya Allah yang hidup, bahwa Ia mengetahui kelemahan kita. Dia juga tahu bagaimana memulihkan apa yang kita alami atau kelemahan yang kita alami. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bagian ini bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, dan seterusnya. Dan sampai pada akhirnya firman Tuhan berkata bahwa buah roh ialah penguasaan diri. Satu-satunya cara untuk memperoleh penguasaan diri adalah dengan mengizinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Mengizinkan karya Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, mengubah hidup kita yang lama menjadi baru, mengubah hidup kita, pola pikir kita, mengubah cara pandang kita, mengubah karakter hidup kita. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar fokus, bukanlah berusaha tetapi berserah, menjalani sebuah komitmen di dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus. Sehingga kita belajar tunduk dan percaya kepada Allah untuk mengendalikan diri kita sendiri, agar kehidupan kita boleh diubahkan dari hari ke hari. Nah, yang menjadi perenungan kita di awal pekan ini, adakah kita siap dan mau untuk diubahkan oleh Tuhan? Dan yang kedua yang kita perlukan adalah kita berubah bukan karena kemampuan kita, tetapi kita berubah oleh karena Allah yang hidup di dalam diri kita. Roh Kudus yang bekerja yang mengubahkan kita. Oleh karena itu, pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Dia akan menolong kita untuk menghasilkan buah-buah di mana hidup kita diperbaharui dan diubahkan menurut gambar dan rupa Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Berkati, biarlah kami diubahkan oleh Tuhan. Kami melangkah bersama Tuhan hari ini, bahkan dalam sepekan ini. Biarkanlah hidup kami terus diubahkan. Demi nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan di awal pekan ini. Selamat bekerja. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.